Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan rahmatnya untuk kita semua. Kita masih mengkaji hadis di dalam bab yang sama, yaitu babul fadl ju'i wa khushunatil khash wa khushunatil aishi wal iqtisar 'ala al-qalil min al-ma'kul wal mashrubi wal mabusi wa ghairihima min hududin nafsi wa tarki syahawat. Yaitu bab tentang pentingnya atau keutamaan tentang lapar dan kerasnya kehidupan, dan merasa cukup dengan sedikitnya bertahan, dengan sedikitnya makanan, minuman dan pakaian dan yang semisalnya terhadap hak-hak yang harus kita miliki dan meninggalkan syahwat. Mungkin sebagian di antara kita sudah sampai titik jenuh dan bosan terhadap hadis-hadis yang yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Akan tetapi dari sini kita bisa mengambil sebuah poin pelajaran tentang banyaknya hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam bab ini ataupun bab sebelumnya, itu bab zuhud, menandakan bahwasannya kehidupan yang dihadapi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat ridwanullah alaihim adalah kehidupan yang keras, kehidupan yang sulit. Meskipun kita lihat secara dominan Rasulullah dalam kondisi yang sangat sulit dalam kehidupannya. Meskipun di dalam kondisi-kondisi yang lain Rasulullah, mungkin kita pernah mendengar riwayat tentang bagaimana Rasulullah SAW menikahi beberapa istrinya dengan mahar yang nilainya sangat fantastik. Akan tapi kalau kita lihat secara umum, kita melihat mundur sejenak, melihat dari sudut pandang yang sangat luas, bahwasanya kehidupan Rasulullah SAW secara dominan sangatlah sulit. Pun itu tidak membuat Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat tidak membuat mereka mengeluh, dan justru terus bersabar, bahkan sampai titik di mana mereka bisa berempatik, bisa bersimpatik dengan orang-orang sekitarnya, sampai titik bisa memberi, sampai berlapang dada untuk bisa memberi dan berbagi kebaikan kepada para saudaranya. Dan ini menjadi sebuah pelajaran dari kita, bahwasannya hadis-hadis yang mungkin kita pelajari, 1-2 hadis dari bab ini mungkin membuat hati kita tertegun, sampai titik kita bisa bersabar atas apa yang Allah berikan kepada kita, yang menurut kita itu pedih, menurut kita itu sulit, menurut kita itu tidak enak, tapi sampai titik kita bisa bersabar. Pun ternyata kita kaji hadis yang lebih banyak lagi, 3, 4, 5 hadis kemudian, membuat keimanan kita menjadi lebih tinggi lagi, lebih besar lagi, lebih yakin lagi, meninggikan derajat kita yang tadinya sabar mungkin berpindah menjadi qanaah. Maka ini menjadi proses pembelajaran buat kita. Banyaknya hadis ini bukan membuat kita semakin jenuh, bahkan membuat kita semakin rindu dan semakin butuh, dan tidak merasa cukup dengan hadis-hadis yang Imam Nawawi paparkan dalam hadis di dalam bab ini. Bahkan kita terus haus, butuh lagi. Karena nyatanya pun pada bab ini di antara kita, bahkan mungkin kita secara pribadi belum lulus dari bab ini, yang membuat kita harus ulang lagi, remedial lagi, lagi. Mesti kita harus
untuk menempa diri kita lagi sampai kita bisa sampai titik mungkin sampai ke ranah qanaah. Atau terus mengkaji lagi, menambah 5, 6, 7 hadis kemudian mengkaji sampai titik kita bisa sampai syukur atas apa yang Allah berikan meskipun itu sedikit. Terus kita mengkaji hadis ke-11, 12, 15, 20 sampai kita bisa berbagi kebaikan kepada orang yang lainnya. Dan kita mengkaji 25, 24 sampai dengan 30 hadis kemudian sampai kita merasa butuh untuk memberi. Maka ada pelajaran yang perlu kita pelajari dalam bab-bab yang dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Nyatanya insya Allah ke depan ada bab-bab yang lebih menarik lagi yang dikumpulkan oleh yang dikumpulkan hadis-hadis yang dibukukan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yang mungkin jikalau kita tidak lulus pada bab ini akan kesulitan untuk kita melangkah beramal di bab yang lainnya. Maka bersabarlah dan kitab Riyadhus Shalihin dia memiliki kedudukan yang sangat agung yang dikatakan para ulama. Barang siapa yang berpegang teguh pada kitab Riyadhus Shalihin, cukuplah dia untuk menjadi orang soleh. Maka enggak heran Imam Nawawi membuat kitab ini dengan judul Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh. Semoga Allah jadikan kita, Allah catat kita menjadi orang soleh sehingga kita bisa menikmati taman-taman yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Taib. Kita kembali mengkaji hadis ini. Nah, kita masuk ke dalam hadis yang ke-30 dan ini ana sebelumnya mohon izin sangat panjang sekali. Ya kalau bisa ana akan coba ringkas dan ana akan sederhanakan pembahasan kita sehingga kita bisa mengambil poin-poin inti yang dikaji yang kita bisa ambil dari hadis ini. Taib. Tidak berpanjang lebar. Hadis ini diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qal, bahwasanya beliau berkata, "Inna kunna indal khandaqi nahfiru." Dulu kita di masa perang Khandaq pernah mengalami pengalaman menggali parit ya, karena kondisi di perang Khandaq setelah Uhud yaitu kufar Quraisy beraliansi dengan beberapa kelompok ya, dari Yahudi dan dari orang-orang Yahudi untuk bisa menyerang Madinah. Akhirnya masuklah Salman Al-Farisi memberikan pendapat, memberikan ide bagaimana kita menggali parit saja agar menyulitkan mereka menyerang Madinah. Maka Rasulullah pun menerima pendapat tersebut dan melakukan parit ya, membuat parit di perang Khandaq ini. Nama lain dari Khandaq adalah perang Ahzab. Nama Khandaq adalah perang Ahzab. Nah, dalam surat dijelaskan, di surat Al-Ahzab dijelaskan kondisi perang tersebut. Taib. Fa'aradat kudyatun syadidah. Kata Jabir bin Abdullah, di dalam proses menggali kami menemukan ada batu yang sangat besar dan sulit untuk dihancurkan. Faja'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka para sahabat mengeluh datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu hadhihi kudyatun aradat fil khandaq. Ini ada batu besar yang sulit sekali untuk dihancurkan untuk bisa membuat parit. Faqala ana nazil. Kata Rasulullah, saya akan turun tangan ini. Saya akan turun tangan. Tsumma qama. Kemudian Rasulullah berdiri dan tersingkaplah wa batnuhu ma'subun bihajarin. Ketika Rasulullah mengangkat kampak, tersingkaplah pakaiannya dan didapati perut Nabi sallallahu alaihi wasallam diikat oleh bebatuan. Nah, ini dikabarkan bahwasannya dilanjutkan oleh Jabir bin Abdullah walabitna salasa ayamin la nazuqu zauqan. Kami bermalam bersama parit, berusaha menggali. Kami melewati 3 malam tidak merasakan cita rasa makanan. Menandakan bahwasanya Jabir mengatakan kami itu belum makan sama sekali selama 3 hari. Yang mana Rasulullah SAW sampai titik karena panasnya rasa lapar, Rasulullah membutuhkan bebatuan untuk mendinginkan perut Rasulullah SAW dan diikat. Nah ini menjadi poin buat kita. Sudahkah kita mengalami apa yang dialami Rasul kita SAW? Lalu masihkah kita mengeluh atas apa yang Allah berikan kepada kita? Ini kan gak unik. Nah, ini kan harusnya tidak pantas ya. Tidak pantas. Maka perlunya kita bersabar. Makanya dengan kita mengkaji, membuka sejarah bagaimana Nabi dan para sahabat harusnya membuat kita semakin tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mi'wal. Dengan kondisi sebegitu lapar, Rasulullah pun masih harus menghadapi perjuangan yang sangat besar. Pertama, persiapan untuk menghadapi orang-orang kafir yang ingin menyerang Madinah. Lalu dalam proses perang Khandaq, di dalam proses menggali parit, Rasulullah akan menemukan kesulitan.
Ya kalau tidak dengan kesabaran, kalau tidak dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kira-kira apa yang aduh repot ini ya. Batuk ini, udah enggak usah pakai parit dah, ribet banget ini idenya Salman Al-Farisi. Mendingan kita sudah hadapi saja dan kita pasrah. Tidak, ternyata Rasulullah terus bersabar. Maka Rasulullah berusaha dan mengambil kampak, fadaraba fa'ada katsiban ahyal wa ahyam. Kemudian Rasulullah mencoba untuk menempa dan memukulnya, dan batu itu berubah menjadi pasir. Ya, maksudnya hancur ketika terpecah belah. Inilah barok atau mukjizat ya, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah, kemudian Jabir terenyuh melihat kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bebatuan yang ditempelkan di perut Rasul. Maka dan faqultu ya Rasulullah, idzanni ilal bait, izinkan aku pulang ke rumah. Karena saat itu memang tidak diizinkan para sahabat untuk pulang ke rumah karena kondisi sangat genting, harus ada di lapangan. Idzanni ilal bait, izinkan aku pulang ke rumah. Faqultu limraati, maka aku datang kepada istriku dan berkata kepada istriku, ra'aitu bin nabi syai'an ma fi dzalika sabrun fa indaki syai'un. Aku melihat pada tubuh Nabi sesuatu. Ya, lihatin bagaimana Jabir menutupi aibnya Nabi SAW kepada istrinya. Jadi berbicara tapi menutupi. Jadi kami melihat kondisi Nabi ini kondisi yang sangat prihatin. Ya. Ma'ina kasabrun fi dzalika sabrun, mana Rasulullah sudah tidak kuat lagi menahan rasa lapar ini dengan dibantu sampai membutuhkan bantuan batu. Fa indaka syai', apakah kamu punya sesuatu di rumah? Bertanya kepada istrinya, Jabir bertanya kepada istrinya. Faqalat indi sya'irun wa anaqun. Aku punya gandum, ya punya gandum, sedikit gandum, dan aku punya kambing yang masih kecil. Kemudian kata Jabir, fadzabahtul anaqa wa tahantu sya'ira hatta ja'alna lahma fil burma. Ya, maka aku sembelih itu kambing dan aku coba tumbuk itu gandum hatta ja'alna lahma fil burma. Sampai kami masukkan daging itu ke dalam kuali. Tsumma ji'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam wal ajinu qad inkasar. Ya, kemudian aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan adonan itu sudah siap untuk bagikan. Kemudian wal burmatu bainal atafi qad kadat tandij, dan kuali tersebut kami letakkan di atas bebatuan yang hampir matang. Jadi daging sudah siap matang. Faqultu tu'aimun li ya Rasulullah, aku punya sedikit makanan ya Rasulullah. Fakum anta ya Rasulullah wa rajulan. Maka datanglah ke rumahku, mampir anta ya Rasulullah bersama satu atau dua lelaki di antara kalian. Maksudnya ya Jabir sadar diri ya. Mikir-mikir ya, secara matematis ini makanan nggak cukup buat rumah saja, nggak cukup. Ya kami berbesar hati untuk memberikan kepada Rasulullah dan dua atau tiga orang di antara kalian. Tapi unik ya. Kemudian Rasulullah bertanya, kam huwa, berapa kira-kira? Apa yang berapa? Satu kambing ya Rasulullah. Fadzakartu lahu dzalik, satu kambing kecil dan adonan gandum sedikit. Faqala Nabi SAW, katsirun thayyib, ini banyak dan bagus. Lihat, sedikit dan banyaknya sesuatu pemberian yang Allah berikan kepada kita, itu sifatnya relatif. Kembali kepada diri kita masing-masing. Mungkin di antara kita tidak bertahan dengan diberinya berapa gaji dari yang pada bulanan. Mungkin. Karena bagi seseorang itu dikit. Tapi bagaimana kita terus belajar untuk bisa sampai titik al-qana'atu bil qalil. Ya, merasa cukup dengan yang sedikit ini sampai kita bisa mengatakan sedikit ini menjadi banyak. Ya, Rasulullah mengatakan katsirun thayyib, ini banyak ya. Satu daging banyak menurut siapa? Menurut Rasulullah. Menurut Jabir kurang. Taib kullaha la tanza'ul burma walal khubz min at-tanawwuri hatta ati. Katakan kepada istrimu, wahai Jabir, jangan diturunin itu kualinya, jangan diturunin. Biarin aja berada di atas perapian. Dan kemudian khubz dan roti tersebut jangan engkau keluarkan dari perapian. Biarin aja di situ. Sampai aku datang, hatta ati, sampai aku datang. Faqala qumu, maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, wahai para sahabat, bangkitlah kalian semua dari golongan muhajirin dan ansor, diajak semua. Faqamal muhajirun wal ansor, orang-orang muhajirin dan ansor. Lihat. Jadi poin buat kita itu bukan tentang dikit dan banyaknya apa yang Allah berikan kepada kita. Yang kita inginkan adalah keberkahan hidup. Ini yang kita butuhkan. Ya, di antara kita ada yang Allah uji
dengan sedikitnya anak. Tapi di sisi lain Allah berikan keberkahan dari hidupnya dengan dilapangkan hartanya. Pun dibalik yang lainnya, ada yang Allah uji dengan sedikitnya harta. Tapi di sisi lain Allah lapangkan banyaknya anak dan rizki dari anak tersebut. Dan ada yang Allah sempitkan rizki anak dan rizki harta, tapi Allah lapangkan rizki kesehatan, rizki kekuatan, rizki kenikmatan iman dan yang lainnya. Makanya yang kita butuhkan adalah keberkahan hidup. Bukan tentang banyak sedikitnya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang sedikit ini semoga berkah dan kita bisa tenang dan berbahagia dalam melewati kehidupan ini. Kemudian apa? Faqama al-muhajirun ansaran. Fadakhaltu 'alaiha faqultu wayhaka qala ja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-muhajirun ansar wa man ma'ahum. Maka fadakhaltu 'alaiha, aku datang kepada istriku, kata Jabir, aku datang kepada istriku. Faqultu wayhaki qad ja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-muhajirun ansar. Waduh, celaka kita. Telah datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para muhajirin dan al-ansar wa man ma'ahum, dan bersama keluarga mereka mungkin atau anak-anak kecil bersama mereka. Qalat hal sa'alaka, kata istrinya Jabir mengatakan, apakah Rasulullah sempat bertanya kepadamu berapa jumlah makanan itu? Iya, sudah bertanya, Rasul sudah bertanya, dan aku jawab segini sekian yang kita punya. Kemudian qultu na'am, iya. Qala udkhulu wa la tadaghatu, kata Rasulullah, masuk kalian ke rumah Jabir dan jangan berdesak-desakan. Faja'ala yaksirul khubza, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun tangan, ya, bersama di dalam hadis yang lainnya, di dalam riwayat yang lainnya Rasulullah meminta Jabir, panggilkan al-mukhabiz, orang yang pandai membuat roti. Panggil mereka para ahli, tolong panggil agar mereka bisa memotong dengan takaran yang adil, yang rata. Akhirnya Rasulullah turun tangan bersama Jabir dan bersama beberapa sahabat. Faja'ala yaksirul khubz, mulai membagi-bagi roti, setiap yang datang dibagi roti. Kemudian wa yaj'alu alaihi lam, kemudian dituangkan di atas roti tersebut daging satu persatu. Kemudian uniknya Rasulullah apa? Wa yukhammirul burmat wa tanawwur idza akhadha minhu. Rasulullah setelah membagi, Rasulullah tutup kuali tersebut dengan penutup. Ya, jadi tidak terbuka begitu saja. Mungkin khawatir membuat sahabi yang lainnya, ya Allah, sedikit lagi pesimis ya. Udahlah, jangan ana yang ngambil deh, yang lain aja deh, gitu ya. Ngelihat, waduh, tinggal sedikit lagi Rasulullah, ana sudah kenyang Rasulullah, ana sudah kenyang. Padahal enggak, padahal lapar. Dan para sahabat bagaimana isar. Dan dalam surat Al-Hasyr ayat 9, bagaimana para Al-Ansar mereka melakukan isar, mereka cinta kepada muhajirin dan mereka isar, berbagi kepada orang. Monggo yang lain aja, ana insyaallah masih kuat ya. Mungkin seteguk air cukup buat ana untuk bertahan. Tapi enggak, Rasulullah ingin membuat kenyamanan di hati para sahabat agar ada harapan, adanya harapan. Rasulullah tutup itu dengan tutup. Kemudian roti tersebut ditutup juga. Intinya memberikan kesan kepada sahabat bahwasanya makanan masih banyak dan unik terjadi. Kemudian wa yuqarribu ila ashabihi summa yanza, ketika seorang sahabat dan Rasulullah mendatangkan atau mendekat kepada para sahabat yang datang kepada Rasulullah, kemudian mulai membagi, falam yazal yaksir wa yaghrifu hatta syabi'u, dan Rasulullah terus melayani. Lihatin bagaimana pemimpin melayani para sahabat, melayani mereka, membagikan, memecah, dan sama teman-teman yang lainnya yang punya andil, ya, kemudian dibagikan sampai mereka kenyang semua para sahabat. Wa baqiya minhu faqal, dan tersisa makanan tersebut tersisa, dan Rasulullah mulai berkata kepada istrinya Jabir, kuli hadza wa ahdi, makanlah ini sisanya bersama keluargamu, wa ahdi, dan berikanlah hadiah kepada orang-orang sekitarmu. Ini tadi terunyu ya, bagaimana kita, makanya Rasulullah pernah bersabda di sebuah hadis yang lainnya, kalau kalian membuat makanan fa'aksil marok, banyakin kuahnya. Ya, kita nggak tahu nih, bisa jadi kuah tersebut membangunkan tulang belakang tetangga kita. Nah, dengan kuah tersebut, nah, yang qadarullah Allah berikan rezeki anak, yang Allah lapangkan rezekinya akikah, ya banyakin aja kuahnya, nggak apa-apa. Bisa jadi ketika diberikan ternyata kita nggak tahu ada daging yang kita tidak tahu, daging itu ternyata menjadi lebih banyak, dan keberkahan yang Allah berikan kita nggak tahu. Ketika dibungkus kita pikir hanya bisa mampu 80 bungkus, ternyata ketika kita bungkus 120 bungkus dan bisa untuk semuanya. Jadi intinya kita jujur untuk memberi, intinya kita jujur untuk memberi. Kemudian apa? Dan hadis ini muttafaqun alaih.
Di dalam riwayat yang lain, ini redaksinya sama, secara umum sama. Ana ingin ambil poin yang perlu ditangkap. Waja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdumun nas hatta ji'tu imra'ati faqalat bika. Kemudian Nabi datang bersama manusia sampai aku datang kepada istriku dan istriku berkata bika. Ini ya Allah, ini masih repot ini. Ya Allah gitu. Atau kalau kita bilang waduh gitu. Waduh, kok banyak yang datang gitu kan? Kok banyak yang datang wahai Jabir? Faqultu qad fa'altu ladzi qulti. Aku telah melakukan apa yang kau sarankan wahai istriku. Fa akhrajat ajinan fabasaqa fihi wa barak. Kemudian aku keluarkan itu adonan roti. Kemudian Rasulullah meludahinya dan turunlah keberkahan dari situ. Summa abada ila burumatina fabasaqa wa barak. Kemudian datang kepada kuali kita dan kemudian meludahinya dan menjadikan keberkahan dari situ. Ya itulah Rasulullah. Tapi inilah khos untuk Nabi kita Muhammad SAW. Jangan kita. Kalau kita bukan ya. Kita belum adanya COVID. Kalau zaman COVID mungkin COVID merambah kemana-mana ya. Enggak, kita tidak perlu dahi. Kita doakan semoga Allah berikan keberkahan dan kita jujur semoga. Dan mungkin satu di antara kita punya pengalaman yang sama dari apa yang diambil dari hadis ini, mungkin ya, bagaimana kita, atau mungkin di proses kita berjuang memberikan hewan sesembelihan di waktu Idul Adha yang kita hitung secara prediksi mungkin A, B, C dia hanya mampu berapa kakak, tapi ternyata qadarullah tetangga atau desa tersebut mendapatkan kabar ada pembagian daging, datang semua ya. Kita tidak, padahal kita hanya melayani yang datang kupon, tapi qadarullah kita bisa melayani semuanya karena kejujuran kita. Bismillah, utamakan yang luar dulu. Kita insya Allah nanti. Jangan perlu teriak-teriak, jangan perlu mengeluh-ngeluh dulu. Nanti insya Allah ada jatahnya kita. Pun kalaupun tidak ada jatahnya, apa yang membuat kita harus mati kelaparan? Itu pun tidak ada. Ya kita mungkin tetangga kita bisa merasakan daging, ya kita mungkin merasakan ayam, opor, udah sama aja, sama-sama daging. Jadi nggak masalah. Nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Itu hanya seremonial. Yang penting kita bisa membuat kebahagiaan kepada orang lain terlebih dahulu. Mereka bisa tertawa bahagia bersama keluarganya, mereka bisa tersenyum, itu pun membuat hati kita lebih bahagia. Nyatanya ketika kita merasakan kenikmatan memberi, itu membuat rasa kita menagih untuk terus memberi. Meskipun di rumah kita tidak ada perapian yang dinyalakan, nggak masalah. Dan itu Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita semua. Dan di sini dikatakan apa? Wahum alfun, jumlah mereka ada 1000. Kebayangkan satu kambing kecil dibagi 1000, nggak masuk akal. Iya, pun kita juga waktu akikah kambing kecil kita yang 1,5 juta pun kita mau bagi 100 pun nggak masuk akal sebenarnya. Tapi nyatanya mampu. Ini kembali kepada kejujuran kita. Bagaimana kita memberi kepada orang lain, kembali kepada kejujuran kita, ketulusan kita untuk memberikan pelayanan kepada orang lain. Maka ini menjadi poin buat kita semua. Jadi dari sini ada faedah yang perlu kita ambil. Jangan berkecil hati atas apa yang Allah berikan kepada kita. Nyatanya kalau kita merujuk kembali kepada sejarah bagaimana para sahabat dan Nabi kita Muhammad SAW bertahan hidup dalam masa hidup mereka, pun kita itu belum apa-apa ya ikhwah. Maksudnya kita itu masih banyak fasilitas yang Allah berikan kepada kita, masih banyak kenikmatan yang mungkin kita belum sampai diuji seperti Rasul kita. Tapi kenapa kita harus bersikap naif? Kenapa kita harus banyak mengeluh? Tidak, nggak perlu. Pun ini menjadi pelajaran buat kita untuk terus menjadi qanaah dan terus bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi intinya yang perlu Anda sampaikan, berlapanglah dada, berbesarlah hati, tanpa perlu berbesarlah hati kita, tapi jangan meninggi maka merendahlah. Maksudnya berbesarlah hati kita atas apa yang Allah berikan kepada kita tanpa sampai kita meninggikan hati kita, maksudnya sombong, dan teruslah merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan memohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyatanya kita ini adalah hamba-hamba Allah yang sangat fakir, yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa antumul fuqara, kalianlah fuqara ilallah, kalianlah itu sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan
status kita seperti apa, nyatanya kita masih butuh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekayaan kita pun sebanyak apapun, kita masih butuh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah atas apa yang Allah berikan kepada kita dari bentuk kenikmatan-kenikmatan, dan bersabarlah jikalau itu kita tidak mampu untuk menghadapinya, dan semoga Allah berikan hikmah di balik itu semua agar kita bisa menjadi seorang mukmin, seorang yang beriman, dan seorang yang saleh. Wallahu taala a'lam bishawab. Semoga ini yang bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Semoga Allah berikan kesabaran kita untuk terus mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencoba untuk mengamalkannya. Dengan mempraktekannya mungkin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.